Salam jumpa rekan-rekan YouTube. Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Kali ini saya akan sharing tentang tanggapan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan juga fenomena perilaku keuangan, tentang literasi keuangan, karena di situ juga bidang saya. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya tanggapi adalah adanya anggapan sistem pendidikan tinggi di kita masih kurang. Perlu diakui, memang saya setuju ya. Namun kita juga perlu melihat bagaimana sistem tersebut masih berjalan. Terlepas dari sumber daya manusia Indonesia yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Tidak bisa dibandingkan dalam arti bukan tidak boleh ya, namun harus dilihat dari berbagai aspek. Nah, sistem itu sudah sangat banyak sekali parameter yang satu sama lain itu berusaha mengcover dan mensupport output yang baik dan outcome yang baik. Nah, sesuai dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia dan kondisi orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, itu terlihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Pemerintah sudah mendukung dan juga memberikan anggaran, pelaksanaannya juga dilakukan secara berkala. Namun kalau kita melihat pendapat tentang sistem yang bodoh, itu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sistem ya. Sistem itu dibuat untuk menghasilkan input yang menjadi output supaya outputnya berkualitas dari input yang ada. Namun di sini kan input ini kan juga macam-macam ya. Di situ ada value masyarakat yang memang harus terus diandalkan atau digunakan untuk mendukung sistem ya. Jika berbicara tentang parameter atau ukuran syarat secara kuantitas, itu memang sangat banyak ya, syarat secara kuantitas. Kalau kita mau kerja, skor IPK-nya harus tinggi. Kemudian kalau kita mau beasiswa, nilainya harus tinggi. Itu memang filter pertama kita ya. Terus jumlah lulusan yang dihasilkan sebenarnya juga tetap dibutuhkan jumlah lulusan yang tinggi, karena kondisi negara berkembang sedang membutuhkan tenaga kerja, walaupun ini bertolak belakang dengan informasi minimnya lowongan pekerjaan ya. Nah, tentang hal tersebut, jika kita melihat dari sektor ekonomi makro di sebuah negara yang salah satunya di Indonesia adalah negara berkembang, penciptaan lapangan pekerjaan itu idealnya kan masih akan terus dilakukan. Target-target ke depan itu masih target ekspansif, karena masih banyak sektor yang dieksplor, masih banyak sektor yang harus dieksplor, berbagai macam sektor. Ibaratnya Indonesia masih memiliki potensi cadangan minyak, masih diyakini banyak oleh para ahli perminyakan. Perusahaan yang ada saat ini belum bisa mengeksplorasi semua, berarti kan masih harus ada perusahaan lain yang mendukung eksplorasi ya. Bukan hanya Pertamina, mungkin perusahaan swasta. Nah, ketika ada perusahaan yang berdiri lagi, perusahaan minyak yang berdiri lagi, maka butuh tenaga kerja yang banyak, tidak sedikit. Jadi butuh lulusan perminyakan yang banyak.
lagi-lagi di sini yang menjadi permasalahan adalah terhubung atau tidaknya kebutuhan industri dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi dalam dunia coaching training, karena saya juga adalah seorang pelatih coaching training, permasalahan link and match industri dan output dari pendidikan itu masih belum sepenuhnya selesai ya. Walaupun sudah banyak program magang, program Merdeka Belajar. Nah, saya ingin mengajak untuk tidak terlalu fokus terhadap sesuatu yang sifatnya kesepakatan seperti kebijakan, kemudian sistem yang mana itu bagus. Jika kita fokus untuk membuat sistem yang sempurna, membuat kebijakan yang sempurna, sepertinya kita jangan terlalu fokus di sana. Saya mengibaratkan sebuah pertandingan sepak bola di mana pelatih itu menerapkan strategi untuk timnya untuk memenangkan pertandingan. Pasti ada faktor di luar strategi yang bisa memenangkan, yaitu momentum dan juga faktor-faktor yang lain. Nah, kalau kita tidak memberikan kesempatan hal selain strategi, nah kita bisa kalah kalau hanya mengandalkan strategi karena situasi sangat dinamis. Atau dari buku Power of Principle, di situ ada cerita tentang seorang prajurit atau seorang tentara angkatan udara dari Amerika yang berhasil selamat dari suku pedalaman yang menyandra dia, dan di sana dia hendak dijadikan dalam tanda kutip korban lah ya, entah itu jadi tumbal atau apa. Namun ternyata bagaimanapun caranya, tentara angkatan udara tersebut bisa selamat dari tawanan suku pedalaman ini di satu daerah. Ketika ditanya oleh rekannya dan juga orang-orang lain, kenapa kamu bisa selamat? Jawabannya adalah angkatan udara tersebut menjawab, saya tidak memiliki alat yang canggih atau senjata yang mematikan untuk selamat dari hal tersebut, karena waktu itu saya hanya benar-benar tangan kosong. Jawabannya, saya mengandalkan diri sendiri. Cerita ini kemudian dijelaskan bahwa seorang dalam kondisi tertentu, pada saat dia tidak memiliki kekuatan, bisa menjadi kekuatan tersendiri. Tidak secara spesifik apakah dia menggunakan teknik negosiasi, apakah dia menggunakan teknik komunikasi tertentu, tidak dijelaskan pada cerita tersebut. Namun dia hanya menjawab, saya mengandalkan diri sendiri. Artinya apa? Terlalu luas dan terlalu kompleks untuk dijelaskan bagaimana dia mengandalkan diri sendiri itu seperti apa. Jadi bukan hal yang teknis ya, bukan hal yang strategis. Kembali ke soal bagaimana kita tidak hanya mengandalkan sistem. Ya, kita bisa mengandalkan momentum, kita bisa mengandalkan value, dan kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Konsep individual yang kolektif itu saya yakini masih sangat dibutuhkan pada saat ada proyek dalam sebuah perusahaan di mana semuanya sudah teratur dan tertulis SOP. Bagaimana cara menjalankan, bagaimana cara meraih target ini? Mungkin kita bisa memperoleh klien atau kita bisa mencari link dalam rangka target itu di luar SOP tersebut, dari hal-hal yang sederhana. Misalnya itu teman kita, di SOP kan nggak ada ya cara mencari jaringan itu dari temennya, nggak bisa. Nah itu dua sisi yang berbeda. Jadi sisi individual kita tetap dibutuhkan, tinggal bagaimana kita mengatur hal tersebut
untuk kepentingan orang lain juga, bukan untuk kepentingan kita semata. Ya. Menyelamatkan diri kita dari sebuah permasalahan. Nah, dalam konteks ini adalah supaya tidak menjadi salah satu yang terdampak negatif dari kurangnya lapangan pekerjaan. Kita memang yang pertama mempelajari kebijakan, bukan untuk semata-mata mengamati kebijakan itu, karena kita harus tetap bergerak. Nah, kecuali kita memiliki akses untuk membuat perubahan pada kebijakan. Memang ada. Namun di situ perlu pengorbanan yang lain. Di sisi individual, kita bisa memberikan dampak kecil pada kekurangan yang ada pada sistem, ya. Dan kita masing-masing memiliki hal itu, ya. Kita contohnya pemain Indonesia ya, Marcelino ya, itu bisa mencetak gol itu malah pada saat dia tidak mengikuti arahan atau taktik dari pelatih Sintayong. Yang mana itu sebenarnya ada hal yang tidak baik ya, karena tidak mengikuti arahan. Tapi gol, dan golnya itu krusial, mengamankan 3 poin ya, sehingga itu menjadi hal yang sangat-sangat dimaklumi dan bahkan dibanggakan ya. Dia mungkin dalam keputusannya dia tidak mengikuti taktik oleh pelatih, dia sudah memperhitungkan bahwa ini akan memberikan dampak. Resikonya sudah dia ikuti, resikonya dia sudah pahami, mungkin akan ditegur, bahkan mungkin dicoret dari timnas karena tidak mengikuti arahan, tapi dia menggolkan sehingga nggak jadi ya, nggak jadi ditegur, nggak jadi dikeluarkan dari timnas, anak bisa ngulin. Lah gimana caranya supaya kita seperti itu juga? Ini adalah pikiran alternatif ya, pikiran alternatif yang kalau kita lihat, pikiran alternatif itu bukan pikiran arus utama mainstream. Mungkin hanya ada 20% dari 100% pikiran alternatif yang ada, tapi dengan prinsip 80-20 milik Pareto atau Vilfredo Pareto, ini kita bisa terapkan. Dari 20% momentum yang ada, 20% kesempatan, kita bisa memberikan dampak sebanyak 80% pada keseluruhan kinerja kita atau pencapaian kita. Nah, yang mana 20% itu belum tentu ada di dalam sistem ya. Contoh lagi, yang terakhir, kita berada di era AI. Perusahaan kita belum menerapkan SOP tentang AI saat ini ya. Apakah kita nggak akan pakai AI? Nah, kalau kita mengikuti sistem, kita terbatas, tidak bisa mengikuti AI. Yang paling penting adalah bagaimana hasil dari pekerjaan yang dibantu oleh AI itu bisa diterapkan dan logis, bisa diterapkan dan bisa diterima oleh atasan dan oleh perusahaan. Jadi itu, it's all about beyond system, but it's not too far. Ini lebih dari sekedar sistem, tapi tidak terlalu jauh, karena itu ada pada diri kita masing-masing. Sekian dari saya, keep learning, keep following.